Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu ketemu orang yang bukan cuma bikin nggak nyaman, tapi secara sadar ingin menjatuhkan, mempermalukan, dan merusak misi hidupmu? Itu bukan sekedar orang menyebalkan, itu toksik yang berbahaya. Kalau Nabi Muhammad saja menghadapi orang-orang seperti ini setiap hari, bagaimana beliau tetap tenang, tetap berwibawa, dan justru menang tanpa ribut? Masalahnya, reaksi normal manusia, marah, membalas, atau menghindar justru sering jadi jebakan. Alih-alih menang, kita malah kehilangan kendali, reputasi, dan arah hidup. Di video ini, kita akan bongkar taktik senyap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah prinsip yang kontraintuitif yang bisa menghentikan orang toksik hanya dalam hitungan detik, tanpa drama, tanpa kehilangan martabat. Kita mulai dari bab 1. Ancaman senyap. Definisi toksik di masa kenabian. Ketika kita bicara toksik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan soal orang yang beda pendapat, bukan soal kritik biasa, dan bukan sekadar ketidaknyamanan sosial. Premis utama, orang toksik di masa kenabian adalah mereka yang secara sadar dan sistematis menargetkan misi kenabian. Mereka paham satu hal, jika reputasi Nabi runtuh, maka risalah ikut runtuh. Mari kita lihat 3 skenario provokasi publik yang berulang kali dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Skenario 1. Pembunuhan karakter terbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh penyihir, pendusta, orang gila di tempat umum. Tujuannya jelas, membuat masyarakat ragu sebelum sempat mendengar kebenaran. Bayangkan tekanannya. Jika Nabi membalas dengan emosi, tuduhan itu justru terlihat benar. Skenario 2. Provokasi emosional terencana. Ada orang yang sengaja menghina di depan massa, berharap Nabi terpancing marah. Karena satu reaksi emosional saja bisa digunakan sebagai bukti bahwa beliau tak layak diikuti. Skenario 3. Manipulasi sosial dan opini. Kaum Quraisy menyebar narasi. Kalau ajaran ini benar, kenapa pengikutnya miskin dan lemah? Ini bukan debat, ini serangan psikologis kolektif. Titik ketegangannya di sini. Bagaimana mungkin seseorang bertahan secara mental, tanpa kehilangan wibawa, tanpa merusak misi, di bawah tekanan seperti ini? Dan pertanyaan paling penting muncul, jika kita tidak boleh marah, dan tidak boleh membalas, lalu harus bagaimana? Secara psikologis, manusia punya 3 reaksi instinktif saat diserang. Melawan, menghindar, meledak secara emosional. Masalahnya, semua ini adalah kekalahan strategis saat berhadapan dengan orang toksik. Kenapa? Karena orang toksik hidup dari reaksi kita. Marah kita sama dengan bahan bakar mereka. Diam tanpa kendali sama dengan kemenangan mereka. Bahkan para sahabat Nabi, manusia terbaik, nyaris terpancing. Ada momen ketika hinaan terhadap Nabi sangat keji, hingga para sahabat ingin membalas secara fisik. Secara manusiawi, masuk akal. Secara strategis, bencana. Jika itu terjadi, konflik melebar, misi tercoreng, kebenaran tenggelam oleh keributan. Inilah konflik batin yang berat. Menahan diri bukan berarti lemah, tapi terlihat seperti kalah di mata manusia. Dan disinilah banyak orang gagal hari ini. Mereka merasa, kalau aku diam, aku diinjak. Padahal, Nabi sedang menyiapkan permainan yang sama sekali berbeda. Inilah bagian paling krusial. Disinilah banyak orang salah paham. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi orang toksik dengan adu argumen atau adu emosi, melainkan dengan pengalihan kendali kekuatan dalam waktu sangat singkat. Mari kita lihat contoh konkret. Bintang contoh. Contoh 1. Tuduhan pendusta dan penyihir di ruang publik. Di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering diserang secara verbal di hadapan massa.
Tuduhannya bukan main-main, pendusta, penyihir, pemecah belah keluarga. Apa reaksi normal manusia? Membela diri panjang lebar, menyangkal dengan emosi, menyerang balik penuduh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Yang beliau lakukan justru tetap tenang, tidak memusatkan perhatian pada tuduhan, melanjutkan penyampaian risalah dengan nada stabil. Secara kasat mata, ini terlihat pasif. Padahal, secara strategis, ini mematikan serangan. Kenapa? Karena tuduhan hidup dari respons. Tanpa reaksi emosional, tuduhan itu kehilangan oksigen sosial. Contoh 2, orang yang menghina Nabi secara personal. Ada kejadian ketika seseorang berbicara kasar dan menghina langsung kepada Nabi. Para sahabat sudah siap bereaksi keras. Di titik ini, Nabi berpotensi menang secara fisik, tapi kalah secara misi. Apa yang Nabi lakukan? Beliau menghentikan eskalasi, menenangkan sahabat, dan mengganti posisi moral konflik. Dalam hitungan detik, agresor kehilangan legitimasi, Nabi justru terlihat sebagai figur yang lebih tinggi secara akhlak. Inilah inti taktik 60 detik. Mengubah siapa yang tampak kuat, bukan siapa yang benar. Kunci prinsip mekanismenya, bukan hasilnya. Tidak reaktif, lawan kehilangan kendali. Nada tenang, publik berpihak secara alami. Fokus misi, bukan ego. Konflik runtuh dengan sendirinya. Bukan karena Nabi diam, tapi karena beliau mengatur ulang peta kekuatan. Sekarang bayangkan level risiko tertinggi. Bukan hinaan orang biasa, tapi provokasi dari tokoh berpengaruh yang jika salah ditangani bisa memicu kerusuhan sosial, membahayakan umat, merusak stabilitas dakwah. Salah satu contoh ekstrim adalah tokoh munafik yang piawai memainkan opini publik. Mereka tidak menyerang secara frontal, melainkan dengan narasi berlapis dan sindiran halus. Tujuannya, memecah umat dari dalam, menciptakan keraguan, menurunkan kepercayaan pada kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah taruhannya bukan emosi, tapi sejarah. Penerapan taktik 60 detik, langkah demi langkah. Langkah 1, Nabi tidak membalas di level yang sama, tidak adu sindiran, tidak adu ego, karena itu justru yang diinginkan provokator. Langkah 2, Nabi mengembalikan fokus ke nilai kolektif. Karena itu justru yang diinginkan provokator. Ini penting. Provokator diabaikan tanpa dipermalukan. Langkah 3. Power dynamic berpindah. Publik mulai melihat siapa yang tenang, siapa yang gelisah, siapa yang konsisten. Dalam politik sosial, ketenangan adalah simbol legitimasi. Warning, konsekuensi jika gagal. Ini yang sering dilupakan. Jika Nabi terpancing, konflik horizontal meledak, umat terpecah, dakwah terhambat bertahun-tahun. Tapi karena taktik ini berhasil, provokator kehilangan panggung, umat solid, risalah terus berjalan. Inilah kemenangan tanpa sorak-sorai, tapi dampaknya lintas generasi. Di titik ini, kita sampai pada kesimpulan paling penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan membungkam orang sebagai tujuan. Tujuan beliau adalah menjaga ketenangan batin, menjaga marwah misi, menjaga arah sejarah. Orang toksik boleh berisik, tapi Nabi tidak pernah menyerahkan kendari batinnya. Kemenangan sejati menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan membuat lawan malu, memenangkan debat, terlihat paling benar, melainkan tetap adem, tetap lurus, tetap berpengaruh tanpa kekerasan emosi. Itulah KO tanpa drama.
Kunci 2 prinsip praktis untuk muslim modern. 1. Jangan bereaksi, ubah medan. Di kantor, keluarga, organisasi, orang toksik ingin reaksi. Kamu beri ketenangan. Itu bukan kalah, itu mengambil alih kendali. 2. Rawat batin, bukan ego. Orang yang batinnya tenang, sulit diprovokasi, sulit dikendalikan. Dan itulah warisan strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling relevan hari ini. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, bagikan ke orang yang sedang lelah menghadapi manusia toksik. Subscribe, karena di channel ini kita belajar menang tanpa kehilangan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.